Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 18 Januari 2025. Pembukaan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini tentang Yesus memanggil Levi, anak Alfeus. Levi adalah seorang pemungut cukai. Orang-orang Yahudi menilai pemungut cukai itu sebagai orang-orang kotor, orang-orang berdosa. Mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Para pemungut cukai sangat dibenci, bahkan dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi tidak bagi Yesus. Yesus memanggil Levi, orang yang dianggap kotor, orang yang dianggap berdosa, orang yang dikucilkan. Apakah Yesus tidak tahu siapakah Levi? Yakinlah bahwa Yesus tahu. Tapi ini letak keistimewaan Yesus. Ia memanggil Levi, "Ikutlah aku." Tidak hanya memanggil, tapi Yesus makan di rumah Levi bersama para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Ini suatu tindakan yang luar biasa. Maka tepatlah apa yang dikatakan Yesus. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudariku terkasih, Injil memberikan pelajaran berharga bagi kita hari ini, bahwa semua kita istimewa di mata Tuhan. Ia tidak membedakan kita satu sama lain. Ia mencintai kita dengan cinta yang sama. Ia memanggil kita untuk terlibat dalam karya sukacitanya. Beda Yesus dengan para pemungut, dengan para ahli Taurat, orang Farisi. Yesus sungguh mencintai setiap pribadi, bahkan orang yang dianggap paling berdosa. Maka jawaban Levi dengan meninggalkan segala dan mengikuti Yesus adalah ungkapan kepercayaan Levi pada Yesus. Dan pada akhirnya Levi dipakai Tuhan untuk membagikan pengalaman imannya tentang Yesus dalam tulisan Injil Matius. Ia mengenal Yesus, ia tinggal bersama Yesus, hidup bersama Yesus, dan pengalaman perjumpaan, pengalaman kasih itulah yang dibagikan kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak di antara kita yang merasa diri tidak pantas di hadapan Allah. Merasa diri memiliki masa lalu yang buruk. Merasa tidak layak mengikuti Tuhan. Tidak layak untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi Levi hari ini memberi contoh pada kita bahwa masa lalu yang tidak baik bukan berarti kita tidak pantas untuk melayani Tuhan. Kuncinya adalah keterbukaan hati dan mau bertobat. Selama kita masih mau terbuka hati dan bertobat, Tuhan akan memakai kita untuk karya kasih-Nya. Seburuk apapun kita,
Sehina apapun kita, tapi kalau Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, percayalah, Ia punya rencana untuk kehidupan kita. Ia ingin memakai kita yang berdosa ini untuk tugas mulianya. Maka bukalah hati kita, bertobatlah, terus memperbaharui diri, menata hidup kita, supaya kita semakin dipantaskan Tuhan untuk melayaninya. Yakin, Allah akan tetap menemani kita. Yang penting teruslah membuka hati untuk Tuhan, dibimbing, dituntut oleh Tuhan, supaya kita semakin berkenan di hadapan Allah dan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami berkah dalam.